Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia ini adalah hukum-hukum yang kita pakai dalam perhitungan kimia. Ada 5 hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, yang kedua hukum perbandingan tetap, yang ketiga hukum perbandingan berganda, yang keempat adalah hukum perbandingan volume, dan yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Namun karena hukum keempat dan kelima itu mirip, di sini kakak tulis di satu nomor saja. Oke, kita mulai dari hukum yang pertama. Hukum kekekalan massa dikemukakan oleh Lavoisier. Katanya, dalam ruang tertutup, jumlah massa zat sebelum reaksi itu sama dengan jumlah massa zat setelah reaksi. Maksudnya seperti apa? Jadi, apabila karbon direaksikan dengan oksigen, di mana jumlah karbonnya adalah 12 gram dan oksigennya adalah 32 gram, maka akan terbentuk karbon dioksida sebanyak 44 gram. Kenapa? Karena massa zat sebelum reaksi ada 12 gram ditambah 32 gram, 44 gram ya. Maka hasilnya juga 44 gram. Ya. Di mana di sini ada kata kunci dalam ruang tertutup. Jika tidak dalam ruang tertutup, gimana Kak? Jika tidak dalam ruang tertutup, ada kemungkinan gas yang lepas ke udara, sehingga jumlahnya nggak sama banyak lagi sebelum reaksi dengan setelah reaksi. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Ini dikemukakan oleh Proust. Tulisannya Proust, ya. Apa katanya? Perbandingan massa unsur-unsur penyusun satu senyawa itu selalu tetap. Jadi jika ada satu senyawa, anggap itu air. Air apa rumus kimianya? H2O. Yang disusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, ternyata seperti ini nih setelah melakukan penelitian, percobaan. Jika direaksikan 1 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen, ternyata membentuk air yang massanya adalah 9 gram. Artinya, dalam reaksi ini, semua hidrogen dan oksigennya bereaksi, habis ya, membentuk air. Ini juga berlaku di sini hukum kekekalan massa. Massa sebelum reaksinya sama dengan massa setelah reaksi. Gitu ya. Kemudian, jika diuji lagi, ada 2 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen yang direaksikan, ternyata hasilnya tetap 9 gram. Dan di sini ada sisa 1 gram hidrogen. Diuji lagi. 1 gram hidrogen dengan 10 gram oksigen, ternyata juga menghasilkan 9 gram air. Dan ternyata di akhir reaksi terbentuk 2 gram oksigen sisa. Ya, jadi artinya dari kedua data ini, yang di sini hidrogennya tidak semuanya bereaksi. Sisa 1 gram. Artinya yang bereaksi cuma 1 gram. Sedangkan yang di sini katanya oksigennya sisa 2 gram. Artinya di sini yang bereaksi cuma 8 gram. Sehingga dapatlah perbandingan, ternyata kalau mau membentuk air, hidrogen dan oksigen yang digunakan, massanya itu selalu 1:8. Ya, jadi ini 1:8 habis bereaksi. Di sini ternyata yang bereaksi cuma 1. Di sini 8. Berarti kan juga 1:8 ya. Sedangkan di sini ada 1 gram dan 8 gram juga karena sisanya ada 2 gram oksigen. Artinya juga perbandingannya 1:8. Bagaimana dengan yang terakhir ini? 2 gram hidrogen direaksikan dengan 17 gram oksigen, menghasilkan 18 gram air. Padahal ini kalau kita hitung, 2 ditambah 17 itu kan harusnya 19. Yang 1 gram itu adalah sisa oksigen. Nah, artinya di sini oksigen yang bereaksi hanya 16 gram. Artinya, kalau kita cari perbandingannya, ini adalah 2:16. Kalau disederhanakan, 1:8. Jadi, perbandingannya
perbandingan unsur-unsur yang membentuk H2O di sini adalah tetap. Itu ya. Kita lanjut ke hukum yang ketiga, hukum perbandingan berganda. Kalau yang ini dikemukakan oleh Dalton. Katanya, apabila ada dua unsur yang dapat membentuk dua jenis senyawa atau lebih, dan massa salah satu unsur dianggap tetap, maka perbandingan unsur-unsur yang lain itu adalah bilangan bulat dan sederhana. Kak, panjang sekali kalimatnya. Lihat saja inti dari kalimat ini. Yang pertama, apabila unsur-unsur membentuk dua jenis senyawa atau lebih. Itu yang pertama. Kalau yang tadi, perbandingan tetap ini, kita cuma lihat perbandingan unsur-unsur yang membentuk satu jenis senyawa. Kalau di sini katanya ada dua unsur yang bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Minimal dua. Contohnya ini. Ada nitrogen sama oksigen. Bisa membentuk senyawa N2O, bisa membentuk NO, bisa juga membentuk N2O3. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada N2O4, ada N2O5 gitu ya. Di sini yang menentukan 3 aja dulu. Nah, gimana dengan mereka ini? Katanya, jika salah satu massanya tetap, salah satu massa unsurnya ya, tetap, maka perbandingan unsur yang lain itu adalah bilangan bulat dan sederhana. Kita lihat di sini. Ada N2O yang dibentuk oleh nitrogen dan oksigen dengan massa 28 gram nitrogen dan 16 gram oksigen. Kalau kita sederhanakan ini perbandingannya di berapa nih? Sama-sama dibagi 4 ya. 28 bagi 4 adalah 7. 16 dibagi 4 4. Nah, di sini perbandingan nitrogen dan oksigen dalam senyawa N2O adalah 7 banding 4. Kita lanjut lihat NO. Nitrogennya 14, oksigennya 16. Sama-sama kita bagi berapa? Ini bisa kita sama-sama bagi 2. Kalau kita bagi 2, 14 jadi 7. Kemudian kalau 16 dibagi 2, 8. Ya. Dan di sini ada N2O3, di mana nitrogennya 28 gram dan oksigennya 48 gram. Ini kira-kira dibagi berapa nih? Yang paling sederhana. Sama-sama dibagi 4. 28 dibagi 4 adalah 7. 48 dibagi 8, dibagi 4 ya. Dibagi 4 berapa? 12. Nah, kita lihat di sini. Nitrogennya perbandingannya tetap 7 semuanya. Sedangkan perbandingan oksigennya dalam senyawa N2O dan NO serta N2O3 adalah 4 banding 8 banding 12. Nah, itu dia ya. Jadi jika salah satu unsurnya kita anggap tetap massanya, di sini kita anggap yang tetap itu adalah nitrogen. Nanti tergantung soal bisa jadi oksigen yang dianggap tetap. Berarti kita melihat perbandingan unsur nitrogen dalam beberapa senyawa tersebut. Gitu. Jadi di sini kalau jawabannya ya, perbandingan oksigen dalam N2O banding NO banding N2O3 itu sama dengan 4 banding 8 banding 12. Sederhananya lagi 1 banding 2 banding 3. Itu dia yang hukum perbandingan berganda. Yang terakhir, hukum perbandingan volume dan hipotesis Avogadro. Hukum perbandingan volume ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Gay-Lussac. Oke, dan Avogadro ini nama orangnya. Mereka penelitiannya mirip, hanya saja untuk Gay-Lussac ini penelitiannya tentang volume. Ya, jadi pada P tekanan dan T suhu yang tetap,
Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi itu sebanding dengan perbandingan jumlah zat yang bereaksi. Atau nanti bisa kita setarakan di sini dengan ini ya, dengan koefisien reaksi. Masih ingat dengan koefisien reaksi? Ini kita pelajari ketika menyetarakan reaksi kimia. Oke? Nah, jadi sebenarnya rumus ini diturunkan dari rumus hukum gas ideal. PV sama dengan N kali R kali T. Katanya jika tekanan dan suhu dianggap tetap. Berarti nanti kalau kita bandingkan P sama T-nya bisa kita coret. Ini adalah tetapan Rydberg, jadi juga bisa kita coret. Dapatlah nanti V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Okay. Sedangkan hipotesis Avogadro, ini juga mirip sebenarnya dengan hukum perbandingan volume, di mana dia menyatakan bahwasanya perbandingan volume itu setara dengan perbandingan jumlah partikel zat yang bereaksi atau jumlah zat yang bereaksi. Di mana nanti juga akan kita hubungkan dengan koefisien reaksi serta mol. Untuk contoh dari bagian yang keempat ini kita lihat langsung ke soalan ya.